Pernah nggak kamu ngerasa begini? Kok aku gampang banget kebawa emosi orang lain? Kenapa sih aku suka banget overreact? Atau kenapa ya aku suka nyesel setelah ngomong? Kalimat-kalimat kayak gitu tuh muncul bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu sensitif berlebihan, tapi mungkin karena EQ kamu butuh dilatih. Tapi sebelum kita bahas caranya, sebenarnya apa sih EQ itu? EQ atau emotional quotient, sederhananya adalah kecerdasan emosional. Kalau IQ itu soal seberapa pintar otakmu mengolah data dan logika, EQ adalah seberapa pintar kamu mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi dirimu sendiri maupun emosi orang lain di sekitarmu. Ibarat mengendarai mobil, IQ adalah mesinnya, seberapa cepat kamu bisa lari. EQ adalah setir dan remnya, seberapa jago kamu mengendalikan arah agar tidak tabrakan dengan orang lain. Jadi punya EQ tinggi bukan berarti kamu nggak bisa marah atau sedih, tapi kamu tahu kapan harus bereaksi dan bagaimana caranya supaya emosi itu nggak merusak harimu. Dan percaya nggak percaya, EQ itu seringkali jauh lebih penting daripada IQ. Orang dengan IQ tinggi biasanya lebih gampang dapat teman, lebih dihargai, lebih stabil kerjaannya, bahkan lebih sukses di hubungan. Makanya kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu bakal ngerti 7 cara melatih IQ yang simple, praktis, dan bisa kamu cobain hari ini juga. Tanpa kursus mahal, tanpa teori ribet. Bagian 1. Self-awareness. Kenali dirimu. EQ itu kayak gym, dan kesadaran diri itu adalah pemanasannya. Tanpa ini, latihan lainnya bakal kerasa kaku banget. Jurus 1. Latihan cek ombak emosi. Bayangin kamu lagi di pantai, ombak tenang, tapi tiba-tiba ada gelombang gede. Kira-kira begitu juga emosi manusia. Latihannya simple, set alarm 3 kali sehari. Saat bunyi, stop sebentar dan tanya, aku lagi ngerasain apa? Bagian tubuh mana yang kerasa? Misal, perut mulas karena cemas, dada sesak karena takut. Nggak usah dihakimi, cuma disadari. Yos! Jurus 2, kenali trigger emosi. Semua orang punya tombol merah. Ada yang ke-trigger sama nada bicara ketus. Ada yang ke-trigger kalau dibilang tenang aja. Catat aja kecil-kecil. Hal apa yang langsung bikin aku kesal? Dengan tahu trigger, kamu bisa siap duluan sebelum mood ambruk. Jurus 3, perkaya kosakata emosi. Stop pakai satu kata untuk semua emosi. Sedih tidak sama dengan kecewa. Marah tidak sama dengan frustrasi. Cemas tidak sama dengan khawatir. Makin spesifik nama emosinya, makin cepat otak memprosesnya. Ibarat map di laptop. Kalau rapi, kamu tinggal klik. Bagian 2. Self-regulation, kendalikan, jangan kebanjiran. Kesalahan banyak orang itu baru sadar emosi pas emosinya udah meledak. Jurus 1. Teknik jeda 10 detik. Ini sederhana tapi penyelamat hidup. Saat kamu mulai panas, hitung mundur 10, 9, 8, sampai 1. Ini memberi waktu otak logis untuk ambil alih, supaya bukan emosi yang jadi supir mobil, tapi kamu. 2. Surat sampah atau trash letter. Kalau kamu marah banget ke seseorang, tulis semua perasaan kamu dalam satu surat. Hina, tulis, kesal, tulis, bete, tulis, tapi jangan dikirim. Hapus, buang, simpan draft. Cara ini ngelepas emosi tanpa ngerusak hubungan. 3. Ubah kalimat aku harus jadi aku memilih. Bahasa itu ngaruh ke perasaan. Daripada aku harus kerja lembur, coba aku memilih lembur karena aku mau proyek ini cepat selesai. Tone-nya langsung beda. Kamu lebih berdaulat atas diri sendiri. Jurus 4. Latih emotional boundaries alias batas emosi versi ringkas. Ada orang yang capek bukan karena kerja, tapi karena nyimpen emosi orang lain. Temen curhat, kamu ikut stres. Pasangan bad mood, kamu yang ngos-ngosan. Rumah ribut, kamu ikut drop.
Kalau kebiasaan ini terus kejadian, kamu bakal burnout pelan-pelan. Ingat, EQ itu bukan cuma soal peka, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan jaga batas. Cara paling praktis, kalau kamu lagi capek, cukup bilang, aku mau denger cerita kamu. Tapi boleh kasih aku 10 menit buat napas dulu? Simple, sopan, dan menyelamatkan energi kamu. Dan cara terakhir ini adalah jurus paling kuat, tapi paling jarang dipakai. Jurus 5. Jangan percaya sama pikiran pertama. Pikiran pertama itu biasanya dipengaruhi emosi, bukan logika. Contoh, teman nggak bales chat. Pikiran pertama, dia marah. Padahal dia lagi mandi, masak, atau lagi colok HP. EQ tinggi itu pakai pikiran kedua, yaitu versi yang lebih tenang dan rasional. Kalau pikiranmu bilang, dia marah, bikin dua alternatif lain. Mungkin dia sibuk, mungkin dia belum lihat notif. Ini bikin emosimu stabil dan nggak drama. Bagian 3, motivation. Tetap bergerak walau mood amburadul. Motivasi itu bukan soal semangat tinggi, tapi soal bisa melangkah meski emosi lagi berantakan. Jurus 1. Temukan why. Jangan fokus ke tugasnya, fokus ke tujuan. Bukan, ketemu orang banyak tuh capek, tapi aku memilih ini biar aku punya relasi bagus ke depannya. Bukan journaling ribet, tapi aku butuh ini biar emosiku rapi. Jurus 2. Rayakan kemenangan kecil. EQ berkembang pelan-pelan, jadi apresiasi diri juga pelan-pelan. Contoh, hari ini aku berhasil nggak motong pembicaraan orang, atau nggak ikut kesel ketika orang lain bad mood. Ini bikin perjalanan belajarmu konsisten. Bagian 4. Empati, mengerti tanpa harus setuju. Empati itu bukan cuma ikut ngerasain, tapi membaca keadaan tanpa drama. Jurus 1. Dengarkan untuk mengerti, bukan membalas. Kadang saat orang curhat, kita sibuk nyusun jawaban. Itu bukan mendengarkan, itu menunggu giliran ngomong. Saat orang cerita, fokus 100%. Tahan komentar dulu 10-15 detik. Jurus 2. Latihan baca bahasa tubuh. Saat di kafe atau halte, lihat seseorang. Tebak apa emosinya dari postur dan wajah. Ini kayak minigame yang fun tapi berguna. Jurus 3. Validasi perasaan. Ini powerful banget. Alih-alih bilang, ya ampun, kamu lebay. Coba, aku ngerti kok kenapa kamu kecewa. Situasi itu memang berat. Lawan bicara bakal ngerasa aman dan hubungan otomatis lebih sehat. Jurus 4. Kalau aku jadi dia, nggak perlu jadi psikolog, nggak perlu teori rumit. Cuma satu pertanyaan. Kalau aku jadi dia, aku bakal ngerasa apa? Ini bikin kamu otomatis lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih dewasa. Misal, ada orang marah-marah di jalan. Daripada ikut panas, coba mikir, mungkin dia lagi ada masalah besar, bukan tentang aku. EQ kamu naik, drama hidup turun. Bagian 5. Social skills, cara berinteraksi tanpa drama. Ini gabungan dari semua pilar sebelumnya. Jurus 1. Latihan feedback sandwich. Cara paling aman ngasih kritik itu bisa dari pujian tulus, saran spesifik, doa, atau harapan positif. Contoh, aku suka cara kamu nyusun presentasi. Mungkin bagian penutup bisa dipersingkat biar lebih kuat, tapi overall kamu makin jago. Smooth, sopan, dan efektif. Jurus 2. Amati dampak energi.
Kamu coba perhatikan, begitu kamu masuk ruangan, vibe orang berubah nggak? Apa mereka jadi tegang? Atau justru lebih santai? Orang dengan EQ tinggi sadar energi yang dia bawa. Hari ini coba perhatikan, kamu bikin ruangan lebih panas atau lebih teduh? Jurus 3. Perbaiki ton ngomongmu, bukan isi kalimatnya. Kadang bukan apa yang kamu bilang, tapi gimana kamu bilangnya. Bisa nanti ton lembut, bisa nanti ton naik sama dengan perang dunia. EQ tinggi itu bisa baca situasi dan menyesuaikan cara ngomong. Cara latih, rekam voice note kamu sendiri 10 detik saat kamu capek. Dengerin, terus tanya, kalau orang ngomong ke aku dengan tone begini, aku bakal nyaman nggak? Ini simple tapi mind-blowing. Ringkasan, hari ini kita belajar self-awareness, sadar apa yang kamu rasain. Self-regulation, jeda sebelum reaksi. Motivation, gerak meski mood turun. Empathy, ngerti tanpa menghakimi. Social skills, membangun hubungan sehat. EQ itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi lebih peka dari versi dirimu kemarin. Kadang kita sibuk ngejar hidup, sampai lupa mendengar suara hati yang pelan tapi nyata. Kadang emosi datang tiba-tiba, tapi bukan untuk ditolak, melainkan untuk dipahami perlahan. Karena emosi yang diterima akan menemukan jalan, dan hati yang dilatih akan tumbuh lebih tahan. EQ bukan tentang menahan badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Bukan tentang memadamkan api, tapi belajar menghangatkan diri. Dan perjalanan itu mulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Kalau kamu yang ngerasa video ini ngebuka sudut pandang baru, coba tulis di komentar, pilar EQ yang paling ingin aku latih sekarang adalah. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu orang lain juga. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan share ke temanmu yang lagi belajar dewasa. Biar kita tumbuh bareng, pelan-pelan tapi mantap.